Happy New Year 2023, sudah tinggal beberapa jam lagi. Banyak yang takut membuat resolusi di akhir tahun. Pastinya karena trauma kegagalan resolusi tahun-tahun sebelumnya, dan akhirnya kita bisa give up untuk membuat resolusi di tahun berikutnya. Kalau bicara resolusi, banyak orang pasti memikirkan dan menuliskan mimpi-mimpi yang besar-besar. Akhirnya terlihat keren, tapi belum tentu bisa tercapai. Ada yang lebih penting sebelum membuat resolusi sebenarnya. Kita harus sadar dulu dengan rendah hati dan mengakui apa saja sih kekurangan dan kesalahan kita yang sudah kita buat di tahun lalu. Jangan menganggap diri kita selalu benar, karena itu akan menghambat untuk kita berkembang. Buka hati lapang-lapang untuk kita bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita di tahun lalu. Resolusi harus menjadi pernyataan yang tertulis agar kita bisa checklist mana yang sudah dan mana yang belum. Agar apa yang kita harapkan bisa terrealisasi. Dan lebih penting lagi nih adalah harus smart. Specific, your resolution should be absolutely clear. Measurable, harus terukur. Achievable, harus yang bisa kita capai. Relevan, is this a goal that really matters to you? Jadi kalau nggak penting-penting, ya nggak usah ditulis. Kira-kira yang penting-penting aja yang harus ditulis. Setiap orang pasti memiliki resolusi berbeda. Dari sisi harapan financial breakthrough sampai ke personal breakthrough. Tapi kita harus mulai dari hal yang sangat profound atau hal-hal yang sangat mendasar. Karena jika dasarnya aja kita nggak sehat, pasti semuanya akan nggak sehat. So, kita harus mulai dari makan makanan yang sehat, mungkin nggak perlu muluk-muluk dulu untuk kita bisa diet ketat dan lain-lain. Mulailah dengan komitmen untuk menghindari gula, tepung, dan minyak. Makanan dan minuman yang instan, juga makanan-makanan kaleng. Perbanyak air putih, decrease karbohidrat, dan increase protein serta serat. So, 4 poin ini adalah kesadaran dan menjadi keteraturan kita dalam menjaga pola makan yang sehat di tahun 2023. Setelah kita mulai dengan makanan sehat, yang kedua adalah olahraga. Ini juga dasar. Untuk menjadi sehat, nggak bisa hanya makan sehat aja atau olahraga aja. Keduanya menurut aku harus bersama-sama dilakukan. So, olahraga harus menjadi list di dalam resolusi. Kembali lagi, nggak muluk-muluk. Yang penting kita bisa konsisten untuk melakukannya dan tidak berhenti. Selain makanan sehat, olahraga ini juga profound, memiliki pola tidur yang baik. Jadi kalau kita masuk di usia 18-40 tahun, artinya kita sudah membutuhkan waktu tidur 7-8 jam setiap harinya. Pola tidur yang baik itu mendukung kesehatan tubuh kita, agar tubuh tidak stres, hormon kortisol juga tidak meningkat, dan menjaga berat badan yang ideal. Makanan sehat, olahraga, dan pola tidur yang baik harus disertai juga dengan poin yang keempat nih, upgrade diri. Banyak cara untuk kita bisa mengupgrade diri dengan membaca buku, mendengarkan podcast yang positif, melihat acara TV yang bisa membangun knowledge dan pengetahuan kita. Mengikuti kursus-kursus training itu juga mungkin bisa membuat upgrade diri untuk diri kita. Dan mungkin untuk bisa melanjutkan kuliah. Bergabung dengan komunitas atau kegiatan sosial dan memperbanyak relasi, networking, dan menjalin hubungan baik dengan teman-teman. Menjadikan work-life balance sebagai gaya hidup ini juga sangat profound. Work-life balance adalah keterampilan kita untuk menjaga keseimbangan supaya pekerjaan dan kehidupan pribadi kita balance. Kita harus memiliki proporsi waktu yang diluangkan untuk tanggung jawab pekerjaan, keluarga, dan orang sekitar. Semua itu penting sekali, jadi tidak bisa memilih di antara satunya. So, kita bahkan harus memiliki waktu untuk kesenangan pribadi yang namanya me time. Dari banyak yang kita dengar kegagalan-kegagalan teman untuk melakukan resolusi di tahun-tahun lalu, ini ada tips resolusi agar terrealisasi di tahun 2023 dari aku. Biasanya resolusi tahun baru yang dibuat hanya berlalu begitu aja, ditulis tapi lupa. So, gimana menyikapi hal tersebut agar resolusi kita di tahun 2023 ini dapat berhasil terwujud sesuai dengan keinginan kita? Berikut ini rekomendasi tips aku resolusi tahun baru 2023.
3 poin aja. 1. Membuat daftar resolusi yang benar-benar spesifik dan sedetail mungkin, juga smart. Kedua, susun secara realistis agar bisa tercapai. Jangan yang muluk-muluk, jangan yang megah-megah, jangan yang besar-besar. Ketiga, buat deadline resolusi. Karena dari deadline kita bisa menjadi komitmen kapan resolusi itu harus dijalankan dan kapan timelinenya. So guys, aku Melanov ingin mengucapkan Happy New Year 2023. Aku mendoakan semuanya memiliki resolusi yang smart dan bisa tercapai di 2023. I love you all.